Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kembali Allah pertemukan kita di subuh yang mulia ini, subuh di bulan suci Ramadan, yang semoga setiap aktivitas ibadah yang kita lakukan selama di bulan suci Ramadan ini Allah berikan kepada kita rahmatnya dengan melipat gandakan pahala pada setiap amal soleh kita tersebut. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga juga setiap aktivitas ibadah, baik itu ibadah yang bersifat wajib ataupun yang sunnah, yang sempat, yang pernah kita lakukan dari sebelum Ramadan, juga Allah berikan pahala sesuai dengan ganjaran-ganjaran yang telah Allah janjikan sendiri melalui sabda-sabda Rasulullah SAW juga. Yang semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan juga dirahmati di akhirat kelak. Di satu sisi, tidak bisa memang kita andalkan amal soleh kita untuk supaya kita nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya. Kalau hanya titik sampai di situ saja, belum tentu kayaknya kita bisa memasuki syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita lihat, ibadah yang kita lakukan belum seberapa, baik dari segi jumlah dan kualitasnya juga. Kuantitas ibadah kita dan juga kualitas ibadah kita masih dalam tanda tanya. Di satu sisi kita harus dan sangat harus berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah pasti akan membalas setiap kebaikan kita. Namun itu harus bersyarat. Kita harus melakukannya dengan ikhlas, dan juga kita harus melakukannya dengan, kalau itu ibadah bersifat ubudiyah kepada Allah, kita harus juga mempraktekkannya sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, kemudian apakah nantinya dengan amal tersebut kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya? Jawabannya adalah Allah masukkan kita ke dalam surganya dengan rahmatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang menjadi persoalannya nantinya adalah Allah pun tidak akan memberi rahmat kepada hambanya, melainkan kepada hamba-hamba yang taat, tunduk patuh menjalankan ibadah kepadanya. Tidak mungkin Allah akan merahmati si pemaksiat. Gak akan pernah mungkin Allah merahmati, memuliakan orang-orang yang kufur kepadanya, yang ingkar kepadanya. Gak mungkin Allah akan tempatkan mereka di dalam surganya. Mereka akan disediakan tempat khusus yang di dalamnya penuh dengan siksa, yaitu neraka. Makanya dari itu, di satu sisi Allah memberi rahmat ataupun kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya dengan rahmatnya, namun rahmat Allah tidak Allah berikan kecuali kepada mereka yang taat menjalankan ibadah dengan ikhlas dan juga sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang semoga setelah kita berikhtiar untuk mendapatkan surga dengan memperbanyak dan memperbagus amal soleh kita, kemudian kita bertawakal dengan memperbanyak doa, yang semoga nantinya Allah masukkan kita ke dalam surganya. Itu yang semestinya dilakukan oleh setiap muslim semasa hidup di dunia ini. Saudaraku, kita ketahui bahwa ibadah solat itu merupakan ibadah yang sangat luar biasa agung. Hukumnya wajib, dan bahkan jumhur ulama mengatakan bagi yang meninggalkannya dengan sengaja sesuai dengan dalil-dalil yang sahih bisa menyebabkan ia keluar dari Islam. Saking tinggi dan agungnya kedudukan salat dalam Islam. Kemudian juga kita juga ketahui ibadah puasa. Ibadah puasa yang kami maksud adalah ibadah puasa dalam bulan suci Ramadan seperti hari ini.
seperti yang sedang kita jalankan ini juga memiliki keistimewaan, keagungan, kedudukan yang luar biasa dalam Islam. Ya, tidak boleh menyepelekannya, nggak boleh mereka meninggalkannya, nggak boleh setiap Muslim itu menyepelekan ataupun dalam artian sampai tidak melaksanakannya, karena keagungan puasa itu sendiri yang luar biasa dan hukumnya juga wajib, nggak boleh kita tinggalkan. Dan puasa juga memiliki kedudukan yaitu bahagian daripada rukun Islam juga. Bersedekah, berzakat, zakat hukumnya juga wajib. Bersedekah, nanti ada sedekah wajib, ada sedekah yang sunnah, dengan keistimewaannya juga. Jadi ibadah yang kami sebutkan tadi, salat, puasa, sedekah, ini 3 amalan yang sangat luar biasa, memiliki kedudukan dalam Islam, luar biasa agung. Ya. Bagi siapa yang konsisten menjalankannya, insya Allah Allah akan rahmati ya. Dia akan menjadi Muslim yang sejati, Muslim yang mutadayyin, yang betul-betul telah menjalankan agamanya dengan benar. Namun demikian, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui dalam sebuah hadis Rasulullah pernah menyebutkan bahwa ternyata ada amalan yang lain dari apa yang kami sebutkan tadi, dari salat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, bersedekah, berzakat, ya, dan ibadah-ibadah yang lain yang di bawah kedudukan dari ibadah yang kami sebutkan ini. Ada satu ibadah yang mana Rasulullah menyebutkan itu lebih utama dibandingkan salat, dibandingkan puasa, dan bahkan dibandingkan berzakat ataupun bersedekah. Pasti para sahabat ketika mendengar hadis ini heran, bertanya-tanya, kok ada sih ibadah selain sholat, selain puasa, selain bersedekah yang lebih utama dilakukan oleh setiap Muslim? Berarti nanti ketika Rasulullah menyebutkan ibadah yang dimaksud, ini ibadah yang luar biasa agung, ibadah yang luar biasa mulia. Bagi siapa yang melakukannya, dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, kita coba perhatikan dulu hadisnya. Rasulullah bersabda, "Ala ukhbirukum bi afdali min darajati siyam was shalah was sadaqah." Jadi Rasulullah sebutkan apa? Apakah kalian mau aku beritahukan sebuah amalan yang lebih utama? Berarti bukan lebih besar ya. Bi afdal. Ini jangan salah-salah, bukan berarti nanti ibadah ini lebih tinggi dari sholat sehingga kita sepelekan sholat gitu. Kita sepelekan ibadah puasa juga, sedekah, karena kita salah dalam berpersepsi. Jadi kita menyangka bahwa lebih besar kedudukannya. Bukan lebih besar, coba kita perhatikan, lebih utama. Lebih utama. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, sahabat ketika Rasulullah menyampaikan sabda yang demikian, langsung kaget dan kepingin tahu sesegera mungkin dari Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mengatakan, maukah aku mengabarkan kepada kalian amal yang lebih utama dari sholat, dari puasa, dan dari sedekah? Dengan bergegas para sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah memberitahukan para sahabat, amal apa itu? Qalu bala. Qala, para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Dan Rasulullah memberi jawaban, salahu dzatil baini fa inna fasada dzatil bain hiya haliqah. Rasulullah memberi jawaban kepada mereka para sahabat yang mulia, amal yang saya maksud, yang hendak aku beritahukan kepada kalian, yang lebih utama daripada salat, yang lebih utama daripada sedekah, yang lebih utama daripada puasa, yaitu memperbaiki hubungan sesama Muslim. Yaitu kita ikut tampil memberi kedamaian atau perdamaian kepada siapapun yang sedang bertikai. Ketika kita lihat saudara kita yang sedang cekcok, apakah itu ibu dengan anak, anak dengan ibu misalnya, si ayah dengan si anaknya, anak dengan si ayahnya, ataupun adik berkakak,
satu ibu, mereka bisa juga bertengkar satu sama yang lain. Ataupun siapa, sesama muslim yang kita lihat dia sedang tidak baikan, cekcok, terjadinya perkelahian di antara mereka, permusuhan di antara mereka, saling adu mulut dan lain sebagainya. Ketika kita lihat ini saudara yang sedang seperti itu, maka kita siap untuk tampil dengan ikhlas untuk mendamaikan mereka. Nah, sikap kita seperti ini lebih utama pahalanya, lebih utama kedudukannya di sisi Allah daripada salat, puasa dan sedekah. Kenapa bisa demikian? Ya, kok lebih utama? Ya, karena dengan kita memberikan nasihat, dengan kita memberikan solusi terhadap persoalan yang sedang dihadapi oleh dua saudara kita yang sedang bertengkar, yang kemudian kita berusaha untuk mendamaikannya sehingga mereka baikan kembali, ini akan membuat nanti solatnya jadi khusyuk, solatnya jadi ya nyaman, solatnya jadi ya tenang. Coba bayangkan kalau kita solat dalam keadaan sedang bertikai. Bayangkan kalau kita sedang tidak baikan dengan ibu kita misalnya, atau seorang ibu yang sedang tidak baikan dengan suaminya, dengan pendamping hidupnya yang selalu mendampinginya, nggak baikan. Itu biasanya pertikaian ini, kecekcokan ini, permusuhan ini, kebencian ini, rasa benci ini akan terbawa kepada solat. Solat jadi nggak khusyuk, solat jadi tidak tenang dan tidak fokus, kepengaruh kepada ibadah solat rupanya. Maka coba kita udah berbaikan, coba kalau kita sudah saling memaafkan, insya Allah nanti akan membawanya nyaman kepada ibadah-ibadah yang kami sebutkan tadi, yaitu solat, puasa dan sedekah. Bagaimana kita mengeluarkan sedekah dalam keadaan terkadang kita masih belum baikan dengan saudara kita? Di satu sisi kita akan mendapatkan pahala dengan pahala sedekah kita itu, namun di sisi yang lain kita menghapusnya kembali. Karena apa? Pertikaian, permusuhan, ya, saling bertengkar, jauh menjauh sesama muslim, itu akan membuat nanti amal-amal tadi itu akan terhapus. Di mana kita ketahui Rasulullah yang sebutkan di lanjutan hadis, setelah Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, maukah aku mengabarkan kepada kalian amal yang lebih utama dari salat, dari puasa dan sedekah? Para sahabat bergegas menjawab, mau ya Rasulullah. Langsung beliau bersabda kemudian memberitahu kepada para sahabat, yaitu memperbaiki hubungan. Kita ikut tampil menyelesaikan persoalan keumatan yang dalam masalah sekarang ini. Kita ikut tampil dalam memberi perdamaian, mendamaikan dua orang muslim yang sedang bertikai. Karena apa kata Nabi? Karena rusaknya hubungan sesama muslim itu adalah pencukur agama. Ya, ini coba kita perhatikan. Rasulullah menyebutkan di akhir hadis, karena rusaknya hubungan sesama muslim siapa aja? Baik itu anak ke ayah tadi, ya, seorang anak kepada ibunya, ibu kepada anaknya, suami istri juga sesama muslim, kan seperti itu. Kemudian tetangga dengan tetangga yang muslim, teman-teman muslim, saudara-saudara muslim yang lain juga secara umum. Nah, kalau kita membiarkan diri dalam kebencian, permusuhan, pertikaian sesama muslim tadi, maka pertikaian tadi, permusuhan tadi adalah pencukur agama. Adalah pencukur agama. Apa pencukur? Penghapus. Pencukur agama, penghapus agama. Apa yang maksud penghapus agama? Menghapus amal-amal soleh yang ada di dalam agama ini, seperti sholat, seperti puasa, seperti sedekah dan lain sebagainya. Tercukur semua. Bukankah kalau kita sedang bermusuhan kita akan mengunjing? Biasanya seperti itu lumrahnya manusia. Orang kalau sudah saling membenci pasti akan saling memaki, saling menghardik, saling menyebarkan fitnah, saling mendengki, dan bahkan saking ya besarnya nanti masalah yang akan terjadi berefek kepada saling melecehkan, saling memburukkan, yang sehingga mungkin akan mencelakai satu sama yang lain. Dan itu akan berefek kepada penghapusan amal. Jelas dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan bahwa orang yang menggunjing, orang yang mencaci, orang yang mengejek, memfitnah, maka amal solehnya akan hapus. Orang yang menggibahi orang yang membongkar aib orang, menyebarkan berita-berita hoax tentang saudara muslimnya yang sedang ia benci, padahal yang menjadi
ya alasan dia membenci saudaranya itu bukan karena Allah, karena persoalan-persoalan duniawi, maka ini orang pada dasarnya sedang berbuat baik kepada orang itu dengan memberi banyak amal solehnya. Nanti pada hari kiamat ketika si penggunjing ini, si pemfitnah ini, dia ternyata tidak banyak amal solehnya, yang banyak malah dosanya, apa yang bisa diberikan kepada si korban gunjingan? Maka dosa si korban fitnah akan diberikan kepada yang menggunjing. Berarti ini bukan persoalan kecil, bukan persoalan kecil wahai saudaraku. Sampai-sampai Rasulullah menyebutkan ada ibadah yang lebih utama daripada salat, daripada puasa, daripada sedekah, yaitu apa? Yaitu mendamaikan orang yang sedang bertikai. Bukan malah nyuntik-nyuntik, bukan malah kita ngomforin orang supaya mereka selalu bertengkar dan kita merasa puas batin kita kalau mereka selalu bertengkar. Bahkan kalau bisa mereka saling membunuh, puas kita. Nah, ini sifat bukan sifat mukmin, namun itulah sifat dari orang munafik. Senang kalau ada sesama musuh itu bertengkar. Bahkan mereka berusaha untuk mengomfori biar lebih besar masalahnya. Sedangkan orang beriman tidak seperti itu, wahai saudaraku. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna, sambung, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Nah, bagaimana sikap persaudaraan kita ketika kamu melihat saudaramu sedang bertengkar? Fa aslihu baina akhawaykum. Hendaklah kamu tampil menyelesaikan masalah mereka, melakukan perdamaian di antara mereka. Kamu lakukan cara-cara untuk supaya mereka itu berdamai kembali. Itu sikap orang beriman. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Itu sikap kita yang semestinya. Kemudian sambung ayatnya, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Ya. Kemudian la'allakum turhamun. Betul? La'allakum turhamun. Semoga kamu mendapatkan rahmat. Jadi perdamaian, saling memaafkan itu akan melahirkan, mengundang, menghadirkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pertikaian adalah mengandung murka. Akan mendatangkan murkanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Semoga kita senantiasa menjadi muslim yang dapat menjalankan ketaatan kita kepada Allah, baik yang bersifat ketaatan vertikal yaitu hablum minallah, baik itu yang bersifat horizontal yaitu sesama manusia yang dikenal dengan hablum minannas. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang selalu dirahmati oleh Allah, yang kemudian Allah masukkan kita ke dalam surganya bersama para nabi, para siddiqin wa syuhada wa salihin. Kita padai kajian kita pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.